Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya rindu kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, hati kami betapa bersuka oleh karena Tuhan luar biasa telah menyelamatkan kami, memberkati hingga Sabat ini. Dan kami rindu mendengarkan sabda Tuhan. Urapi kiranya hamba-Mu, urapi kami semua agar kami boleh memahami firman Tuhan dan kami dikenyangkan, rohani kami dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betapa baiknya Tuhan bagi kita. Satu Sabat kita sudah lalui, artinya satu Sabat kita lebih dekat kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam hidup ini ada satu kata yang begitu penting, yang sangat mempengaruhi hidup kita, baik secara fisik, baik secara rohani, baik secara mental, maupun secara sosial. Dan kata itu begitu berharga. Oleh karena itu juga menunjukkan bagaimana sesungguhnya sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Ayat inti yang saya sampaikan yang merupakan pelajaran bagi kita pada hari ini di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang ini kita masih berada dalam suasana yang tidak menentu, suasana yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan hari demi hari sekarang dampak dari virus yang sedang mewabah ini bukan semakin berkurang yang menjadi korban, tetapi tiap hari semakin bertambah. Dan pada saat penderitaan ini semakin bertambah-tambah, saudara bisa sekarang menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan. Saudara bisa beribadah hari ini. Saudara bisa berdoa kepada Tuhan, menyanyikan pujian baginya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena itu bukan karena kehebatan kita, itu bukan karena kemampuan kita. Ini adalah rahasia iman. Oleh karena berkat Tuhan yang luar biasa, pengasihan dari Allah kita. Bersyukur. Di dalam satu kamus dikatakan bersyukur adalah perasaan kagum, rasa terima kasih, dan penghargaan terhadap kehidupan. Jadi pada saat kita mengagumi dan berterima kasih serta menghargai kehidupan ini, itu artinya kita sedang bersyukur. Tapi kalau saudara tidak merasa kagum, tidak ada rasa terima kasih, tidak ada penghargaan terhadap hidup yang saudara terima saat ini, yang saudara sudah alami, berarti saudara bukanlah orang yang bersyukur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus bersyukur? Alasan yang pertama, alasan penting ialah Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sudah biasa kita dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang kasih, kenapa kita bersyukur? Alasannya yang pertama ialah Yesus Kristus sudah mati bagi kita dan bagi dunia yang berdosa ini, agar kita diselamatkan. Ya. Mazmur 107 ayat 8, ayat 15, ayat 21, ayat 31. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kenapa? Karena Allah sudah menganugerahkan kepada mereka kesehatan. Allah telah menambahkan hari-hari mereka atau usia. Ya. Jadi saudaraku yang kasih, kenapa kita harus bersyukur? Alasannya adalah karena Tuhan sudah melakukan perbuatan yang besar bagi kita. Saudaraku yang kasih, ya, alasan-alasan yang kita lihat di sini, ya, bahwa kebaikan Tuhan tidak dapat dibayar dengan uang, tidak dapat dibayar dengan tenaga, tidak dibayar oleh kemampuan manusia, tetapi hanya dapat dilakukan dengan bersyukur. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi pada waktu Tuhan memberikan pelayanan kepada saudara-saudara harus bersyukur sebenarnya. Itulah sebabnya itu harus kita pertanggungjawabkan, kita lakukan. Saya sebagai pendeta, saudara mungkin sebagai tua-tua jemaat, saudara sebagai anggota jemaat, sebagai kepala keluarga, dan apa saja posisi saudara, itu semua harus disyukuri karena itu adalah pemberian Tuhan kepada kita, dipercayakan. Mazmur 6 ayat 6. Kenapa kita harus bersyukur? Sebab di dalam maut tidaklah orang mengingat kepada Tuhan. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Allah masih memberi kehidupan selagi kita masih hidup, itu wajar, layak harus bersyukur, karena orang yang mati tidak akan bisa bersyukur. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa kita bersyukur? Selain oleh karena pemberian Tuhan, kebaikan Tuhan, jaminan dari Tuhan. Yang kedua, karena bersyukur ada hubungannya dengan kesehatan kita. Penelitian di satu universitas, ya, di North, ya, Eastern Boston, ya, dikatakan begini. Pada waktu diadakan eksperimen terhadap beberapa mahasiswa, mereka menemukan bahwa orang yang bersyukur meskipun pada hal-hal yang kecil, mereka jauh lebih sabar daripada mereka yang tidak bersyukur. Karena ketika orang terbiasa bersyukur, ia mulai biasa mengatur setiap nikmat yang diperolehnya dan tetap bersabar ketika nikmat tersebut perlahan-lahan hilang dari dirinya. Tetapi orang yang tidak pernah bersyukur, pada saat dia kehilangan kenikmatan, yang ada adalah gerutu, yang ada adalah, ya, sumpah serapah, yang ada adalah, ya, kebencian dan lain sebagainya. Ya. Jadi saudaraku yang kasih, orang yang terbiasa berterima kasih, mengucapkan syukur apa yang mereka sudah terima, apa yang mereka sudah alami, biasanya orang-orang seperti itu jauh lebih sabar dan lembut dalam hidup mereka. Lalu yang kedua, saudara, bicara tentang jantung. Sebuah studi dilakukan untuk 186 pria dan wanita
yang memiliki masalah jantung. Para peneliti menemukan bahwa semakin seseorang bersyukur, siapa tahu ada saudara sekarang ini yang sedang mengalami penyakit jantung. Saudaraku, tolong didengarkan ini. Semakin seseorang bersyukur, maka mood akan menjadi lebih baik. Kualitas tidur mereka semakin baik. Dan hal itu akan berimbas pada berkurangnya peradangan pada anggota-anggota tubuh mereka. Dan termasuk gejala yang mengarah kepada sakit jantung. Selama 8 pekan, masa penelitian para koresponden diminta menuliskan apa yang membuat mereka bersyukur dalam sebuah jurnal. Dan hasilnya menunjukkan bahwa bersyukur itu sangat erat hubungannya dengan spiritual, kualitas spiritual seseorang, kerohanian seseorang. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan begini, kami menemukan koresponden yang tetap menulis pada jurnal kesyukuran selama 8 pekan menunjukkan pengurangan level sirkulasi dari penyebab penting peradangan serta peningkatan variabilitas letak jantung ketika mereka menulis. Jadi pada saat kita tulis, saya bersyukur karena ini, saya bersyukur karena ini, saya bersyukur karena ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah 8 minggu diteliti orang-orang yang menuliskan rasa syukur mereka, penyakit jantung mereka perlahan-lahan diperbaiki. Saudaraku yang kasih, betapa luar biasa rasa syukur membawa dampak terhadap kesehatan dan menyembuhkan. Sebuah studi pada tahun 2011 dilakukan kepada mahasiswa yang sulit tidur, yang sering mengalami kecemasan. Apa yang mereka lakukan? Dikatakan studi tersebut meminta para mahasiswa yang sulit tidur itu menghabiskan 15 menit di awal malam untuk menulis tentang kejadian positif yang baru saja terjadi atau yang ingin terjadi. Jadi mereka sebelum tidur ditanya dulu mereka, tolong dulu tuliskan kejadian-kejadian yang kamu alami yang positif. Kemudian apakah kira-kira yang kamu harapkan ke depan, hal-hal yang ingin terjadi yang baik bagimu. Dan ini memancing mahasiswa-mahasiswa yang sulit tidur dan cemas ini untuk bersyukur kepada kejadian yang mereka sudah alami. Dan sudah tahu apa hasilnya? Menunjukkan bahwa kegiatan tersebut sanggup membuat pikiran para mahasiswa yang kurang tidur ini sekarang jauh lebih tenang dan memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang bersyukur hidupnya lebih optimis. Dalam sebuah studi pada tahun 2003 yang lalu, peneliti memisahkan sekelompok orang yang menjadi 3 bahagian kecil. Yang pertama, diminta untuk menuliskan kejadian yang membuat mereka bersyukur dalam 1 pekan, dalam seminggu. Kelompok yang kedua menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang menyebalkan hati mereka. Dan yang ketiga, kelompok terakhir adalah orang-orang yang merasa tidak ada apa-apa yang terjadi sepanjang minggu itu, tidak ada yang mempengaruhi hidup mereka, tidak ada dampak apapun. Yang pertama tadi menuliskan bahwa mereka bersyukur sepanjang 1 minggu itu apa saja. Kemudian yang kedua justru menyebalkan. Yang ketiga malah tidak ada apa-apa.
Saudaraku yang kasih, setelah beberapa pekan penelitian, maka peneliti menemukan kelompok yang menuliskan kejadian yang membuat mereka bersyukur menjadi lebih optimis, merasa lebih baik atas kondisi mereka sendiri. Dan dikatakan hasilnya menunjukkan bahwa fokus pada hal yang membahagiakan dan membuat bersyukur memiliki keuntungan emosi serta hubungan yang lebih baik. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita terbiasa kepada rasa syukur, kita akan dibuat menjadi lebih optimis dan kita merasakan sesuatu yang lebih baik. Yang dua kelompok tadi, saudaraku yang kasih, mereka semakin menurun daya tahan tubuh mereka, murung dan pesimis. Kemudian dibuat lagi penelitian tentang bersyukur, saudara. Sebuah analisis di Swiss yang melibatkan 1.000 orang dewasa. Hasil yang dipublikasikan di jurnal Personality dan Individual Differences menunjukkan bahwa orang yang merasa lebih bersyukur memiliki kesadaran untuk hidup lebih sehat, memiliki ketertarikan untuk membantu pihak yang punya masalah kesehatan. Jadi ini meningkatkan kesehatan fisik dan juga pelayanan, care, kepedulian untuk orang lain. Mereka merasakan bahwa dengan terbiasa bersyukur, tubuh mereka semakin sehat dan mereka lebih mudah untuk membuka tangan hati mereka melayani orang lain. Dan satu studi oleh Universitas Warwick, bersyukur bisa mencegah stres, cemas yang berlebihan, dan bahkan depresi. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau demikian, apa yang kita harus lakukan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berdasarkan penelitian di Kent State University, rasa syukur bisa membuat orang lebih bahagia. Hal itu ditunjukkan dengan cara mereka mengambil sampel orang yang menulis surat ucapan terima kasih kepada orang yang dianggap membawa dampak positif dalam hidupnya. Kemudian orang itu merasa sangat bahagia dan selalu mensyukuri hidupnya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang suka membantu orang lain. Dalam studi yang dilakukan pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa orang-orang yang selalu bersyukur cenderung lebih suka membantu orang lain dan tidak terkecuali memberikan bantuan kepada orang yang belum dikenal. Karena kalau kita hanya membantu orang yang sudah kita kenal, sahabat kita, itu belum pertolongan yang sempurna. Tapi kalau kita sanggup untuk menolong orang yang kita tidak kenal, itu saudaraku adalah pelayanan yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bersyukur meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Masa COVID ini, salah satu obat yang tidak perlu dibayar dengan uang, yang tidak perlu dengan pengetahuan yang banyak yang kita miliki, supaya imun kita kuat. Saudaraku, jangan lupa bersyukur. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 15. Saudara-saudara yang di sana telah mendengarkan tentang hal ihwal kami,
Dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Trastevere. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Saudara-saudaraku, bersyukur itu menguatkan hati. Pada saat kita lemah, pada saat kita goyah, pada saat kita sedang mengalami kegoncangan. Saudaraku yang kasih, bolehkah kita menoleh kepada Yesus Kristus, melihat kepada Sang Pencipta, melihat kepada Sang Khalik kita, sehingga kita mulai bersyukur, dan itu sangat menguatkan hati. Bersyukur akan memberikan pengertian yang dalam bagi kita. Lukas 10:21, pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila mana kita memiliki rasa syukur, maka Tuhan sendiri memberi kepada kita pengertian yang orang lain tidak melihat dan tidak mengerti. Saudara-saudaraku yang kasih, tunjukkanlah di dalam hidup ini keyakinan dalam iman, sehingga kita akan dapat menyatakan rasa syukur. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang bersyukur akan kuat mengatasi masalah, akan kuat menghadapi masalah, tidak mudah terpancing emosi. Orang yang bersyukur memiliki rasa puas, ada rasa bahagia. Dan oleh sebab itu, ada beberapa hal penting di akhir pekabaran yang saya bawakan ini yang perlu kita ingat. Penghalang-penghalang yang membuat kita tidak bersyukur. Yang pertama adalah berpandangan sempit, persepsi yang negatif, sikap sombong. Dan ciri-ciri mereka apa, saudaraku? Ciri-ciri orang yang tidak bersyukur itu lalai beribadah, iri hati, susah berterima kasih, tidak kooperatif, kerjanya hanya mencela, meremehkan, mengkritik, mencari hal-hal yang bodoh. Kerjanya bersungut dan bersungut terus, mudah mengeluh, dan orang-orang yang pesimis. Kalau semua hal ini ada di dalam diri kita, mari kita berubah, saudara. Kita bertobat. Karena orang yang bersyukur tidak akan lalai beribadah. Orang yang bersyukur tidak akan ada iri hati. Orang yang bersyukur tidak akan susah untuk berterima kasih. Orang yang bersyukur di orangnya akan suka kerjasama, kooperatif. Orang yang bersyukur tidak suka mencela. Orang yang bersyukur itu gantinya mengkritik, dia akan menolong untuk membuka jalan, memberikan support. Orang yang bersyukur bukan mencari-cari hal yang salah, hal-hal bodoh, tapi justru dia mengeluarkan kata-kata hikmat, memberikan dukungan, motivasi untuk kesuksesan. Orang-orang yang bersyukur gantinya bersungut-sungut, tetapi mereka akan berterima kasih dalam hal sekecil apapun, karena mereka tahu bahwa itu adalah pemberian. Saudara yang kasih, mereka adalah orang-orang yang optimis, bukan orang-orang yang pesimis.
Oleh sebab itu, Roma pasal 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Saudaraku, orang yang tidak bersyukur sekalipun mengenal Tuhan, sebenarnya mereka ini adalah orang-orang bodoh yang hatinya sudah menjadi gelap. Semoga melalui firman Tuhan yang saya bawakan pada siang hari ini menolong kita untuk membangkitkan dalam hidup ini rasa terima kasih, membangkitkan dalam hidup ini rasa syukur di hadapan Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Semoga damai sejahtera Kristus akan memerintah dalam hati kita, karena untuk itulah kita dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kolose 3 ayat 15. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih oleh karena kebaikan-Mu. Biarlah kiranya melalui firman pada hari ini, kami menjadi orang-orang yang suka berterima kasih, orang-orang yang dengan rasa sukacita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kami tahu, tanpa kebaikan-Mu, tanpa pertolongan-Mu, tanpa tuntunan-Mu, kami ini tidak akan dapat hidup hingga hari ini. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah firman Tuhan ini meteraikan di hati kami. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkannya. Biarlah kami belajar mulai hari ini dengan rendah hati, setiap saat bersyukur kepada Tuhan. Angkat tangan-Mu untuk memberkati umat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.